Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita mau masuk dalam ibadah kita hari ini. Biar kita mulai dengan doa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau sudah mau Tuhan datang ya Bapak, dan berada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu ya Bapak. Kami mau mendengarkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang mau segarkan kami ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu. Yes, di dunia yang hiruk pikuk ini, hidup kita penuh dengan kesibukan. Kadang kita lupa ada Tuhan beserta dengan kita. Hari ini saya mau ajak kita semua untuk masuk dalam hadiratnya. Kita
kita menenangkan diri, kita mencari wajahnya dalam penyembahan ini. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama hidupku, apapun musimku, ku percaya
segalanya, Kau yang berdalam surga bumi, dan menyembah Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Ku. Masa depanku terjaga di dalam, ku serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes Lord, terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu ya Bapa. Kami bisa berjalan Tuhan dengan tenang ya Bapa, karena kami tahu Tuhan, kami selalu aman di dalam-Mu. Biar semua yang beribadah hari ini mengakui keberadaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar Kau juga ya Bapa hari ini Tuhan mau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah mulut bibirnya Tuhan Kau pakai Tuhan untuk menyampaikan hati-Mu Tuhan. Dan biar semua yang mendengarkan khotbah hari ini ya Bapa bisa memperoleh remah Tuhan. Menguatkan kami Tuhan, menyemangati kami Tuhan. Dan kami bisa kuat Tuhan dalam Engkau ya Bapa. Biar semua yang siap katakan amin. Shalom saudara, kembali kita beribadah bersama hari ini dan merupakan sebuah anugerah buat setiap kita. Sering dikasih Tuhan, sekedar mengulang sedikit ayat tema tahunan kita di mana GBI Arauna mengambil tema tahun pengharapan. Ayatnya terambil dari Amsal 23 ayat 18. Di sana dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan sungguh kita mengalami saudara penggenapan ayat ini bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak hilang. Seberapa dari jemaat yang dikasih Tuhan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Tentu kita di waktu seperti ini tetap sehat, kita tetap bisa makan, kita tetap tidak bangkrut, kita tetap bisa menghadapi situasi dengan kuat. Itu sebuah berkat yang luar biasa. Sementara ada orang yang sakit tidak tertolong, ada mereka yang mengalami kebangkrutan, ada mereka yang mengalami kesulitan yang sangat besar. Tapi oleh anugerah Tuhan kita bisa melewati tahap demi tahap, pergumulan demi pergumulan. Saya tahu ada beberapa saudara yang mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Bahkan ada yang mengalami berkat Tuhan secara ajaib. Itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Tadi dikatakan ada masa depan, ada harapan saudara. Bahwa janji Tuhan itu jauh melebihi semua hal yang sedang terjadi. Amin saudara. Ada masa depan, ada harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sampai hari ini saudara, sungguh saya mensyukuri gereja kita on-site hampir mendekati tahun kedua saudara. Kenapa saya katakan ini sebuah anugerah? Kita semua terpelihara dengan ibadah on-site, dengan situasi yang tidak tentu. Tapi firman Tuhan bisa menjadi pegangan hidup kita. Tahun ini sungguh-sungguh menjadi tahun pengharapan. Saudara dan saya masih bisa makan. Saya setiap hari, setiap bangun, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Aku masih bisa makan. Aku masih sehat, terpelihara. Saudara. Kalau saudara mengharapkan lebih di waktu sangat seperti ini, kadang-kadang itu sebuah nafsu, saudara.
Buat saya terpelihara oleh Tuhan, tetap sehat, sembuh, terlindung itu sebuah berkat. Namun tahukah saudara, dalam perjalanan iman kita, tidak jarang kita menghadapi situasi, tekanan, kesulitan baik secara pribadi maupun bahkan seperti secara korporat hari-hari ini. Semua orang menghadapi tekanan, ketakutan, kekhawatiran, baik kesehatan, masa depannya, saudara. Tapi kalau saudara dan saya bisa merawat iman, memelihara, maka tekanan dan tantangan itu tidak akan mengalahkan kita. Saya ingat saudara, saya pernah sharing di awal bulan, sebuah mobil agar usianya semakin panjang, maka dia butuh perawatan berkala. Perawatan berkala, ganti oli, kemudian juga di-tune up, dibersihkan bagian-bagian yang seharusnya dibersihkan, dan bila perlu ganti spare part yang dibutuhkan, maka itu kan memperpanjang usia pemakaian. Demikian pula dalam perjalanan iman, saudara. Kita butuh perawatan iman, katakan perawatan iman, saudara. Nah, tidak jarang dalam pergumulan hidup, kita harus menghadapi tantangan itu sendirian. Para orang tokoh iman adalah orang-orang yang mereka bisa melewati saat mereka harus berjuang sendiri. Itulah topik hari ini, saudara. Ya, saat harus berjuang sendiri. Saya kasih catatan kecil, ini seni merawat iman, saudara. Sama seperti mobil perlu kita rawat, maka iman juga perlu kita rawat. Mari kita membaca sebuah kisah. Itu sebuah situasi yang sangat sulit, yang mungkin bisa menolong kita saat kita menghadapi sebuah tekanan yang tidak mudah. Yaitu di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 dan seterusnya. Di situ dikatakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, apakah ada di antara saudara dan saya yang sedang menghadapi sebuah kesulitan, maka engkau tidak kuat lagi menangis, air matamu habis, sementara persoalannya masih terus berlanjut, terus berlaku, dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalau saudara sedang mengalami kondisi yang seperti dalam kisah ini, saya percaya Tuhan sedang menyatakan jalan keluarnya bagi setiap kita. Tadi dikatakan juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan ayat 6, mari kita baca, dikatakan di situ, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan dikata tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan Allahnya. Saudara, Daud itu menghadapi kesulitan demi kesulitan. Bayangkan, setelah mengalahkan Goliat dan dia dipuji-puji rakyat, Saul bapaknya, bapak mertuanya, bapak rohaninya, pemimpinnya, mencoba mengejar dia, dan akhirnya Daud lari ke daerah orang Filistin. Sampai di daerah Filistin, dia bergabung dengan Raja Kota Gad, dan kemudian dia mendapat tempat di Siklak. Dan pada waktu itu ketika orang-orang Filistin hendak berhadapan dengan Saul, maka raja-raja Filistin berkata kepada Raja Gad, Daud jangan diikutkan, bahaya, dia orang dari orang Israel. Kalau kemudian di tengah pertempuran dia tiba-tiba berbalik, sekalipun Raja Kota Gad percaya, tapi karena teman-temannya orang-orang Filistin, Raja Filistin menyuruh demikian, maka Daud disilakan pulang ke Siklak, yaitu di daerah di mana Daud diberi wilayah, diberi tempat oleh Raja Kota Gad. Dan apa yang terjadi ketika tadi dikatakan Daud pulang ke Siklak, keadaannya sungguh menyedihkan. Siklak dibakar habis, ya. Keluarganya semuanya diambil, hartanya dirampas. Ini situasi sangat sulit. Dan yang parahnya, saudara, di kondisi seperti ini, Daud menjadi sangat terjepit karena orang-orang terdekatnya, tim supportnya dia sendiri bahkan hendak melempari dia dengan batu. Saudara tahukah saudara bahwa Daud punya 600 orang pasukan
yang bersama dengan dia selama dia ada dalam pelarian. Kali ini mereka hendak melampari dia dengan batu. Sudah banyak pemimpin mengalami kondisi seperti ini. Ketika kondisinya sulit, pemimpin yang diserang. Tidak mikir bahwa pemimpinnya bukan musuhnya. Dan dalam kisah ini, seluruh rakyat yang pedih hati. Saudara, kondisi sulit seringkali memunculkan watak seseorang atau watak orang-orang. Itu sebabnya kalau saudara sedang menghadapi tekanan dari orang-orang yang sedang pedih hati, saudara tidak perlu kehilangan gambar diri, apalagi para pemimpin, entahkah gembala, pemimpin sel group, tidak perlu kehilangan gambar diri, karena itulah watak mereka, saudara. Tapi ada satu kata di situasi seperti ini, dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dari titik ini kita akan berlanjutkan, saudara. Tadi ketika Daud sedang menghadapi kondisi yang sangat sulit, karena orang-orang yang terdekat tadi saya katakan tim supportnya sendiri, orang terdekat hendak melempari dia dengan batu. Ini sebuah situasi yang sangat sulit. Apa yang Daud lakukan? Yang pertama, Daud menguatkan imannya. Daud menguatkan iman. Karena tadi dikatakan di ayat 6b, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi itu berarti menunjukkan perlawanan makna, pertentangan makna, sebuah hal yang berbeda yang Daud lakukan di dalam kondisi yang sangat sulit. Kata tetapi, itu menghapus semua tekanan tantangan yang pertama. Tetapi, itu bicara tentang sikap tampil beda. Saudara. Kita berani tampil beda di kondisi yang tersulit, tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak hanyut oleh situasi sulit tadi. Dia tidak berlarut dalam kepedihan, dia sangat pedih. Orang-orang yang hendak melempari dengan batu, sementara keluarganya dia juga tertawan, semuanya habis. Orang-orang yang menghadapi kondisi seperti ini, saudara, kadang-kadang bertanya, apa salahku Tuhan? Saudara, dalam perjalanan iman, jangan pernah bertanya, kenapa Tuhan membiarkan apa salahku, apa dosaku, saudara. Karena dalam kenyataannya orang-orang saleh seringkali menghadapi kesulitan yang tidak masuk di akal, yang tidak adil. Itu hanya menunjukkan bahwa kita masih tinggal di dalam dunia. Oleh karena itu saudara, pastikan dirimu saat ini ada di tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan itu berupa tindakan aktif. Saudara, ada banyak orang kepengen kuat tetapi dia tidak menguatkan dirinya. Dia lebih hanyut dengan situasi, hanyut oleh perasaannya. Ya. Kita ada kalanya, saudara, kita tidak bisa mengandalkan hal-hal dari luar untuk menguatkan kita, kecuali diri kita menguatkan diri sendiri. Konseling, gembala saudara bahkan mungkin tidak bisa menguatkan saudara. Tapi jangan jadikan alasan ketika orang-orang tidak menguatkan saudara, gembalamu tidak jadi berkat, pemimpin sel grup tidak jadi berkat, lalu saudara marah kepada Tuhan, kemudian berubah dalam karakter. Tadi dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya. Kepada siapa dia menguatkan kepercayaannya? Kepada Tuhan Allahnya. Siapa yang jadi Allah saudara saat ini? Siapa yang engkau jadi peganganmu? Tuhan, uang, jabatan, teman-teman, atau Tuhan yang engkau jadikan pegangan utama hidupmu? Kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai Allah, engkau akan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Langkah pertama, di kondisi yang sangat sulit, saat saudara harus berjuang sendiri adalah kuatkan iman. Katakan kuatkan iman. Yang kedua, saudara, di ayat 7 dari bacaan kita dari 1 Samuel 30, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagian yang kedua adalah ambil efod. Apa itu efod? Efod adalah baju imam yang di dalam tutup dadanya ada urim dan tumim. Apa itu urim dan tumim? Yaitu batu-batu pernyataan keputusan. Orang zaman dulu kadang meminta tuntunan membuang undi, saudara. Sama kita setiap awal tahun kita mengambil ayat tahunan, memohon tuntunan secara spesifik. Semoga saudara dan saya masih ingat ayat tahunan kita, saudara. Jadikan pegangan. Urim dan tumim dipergunakan dalam usaha mencari tahu kehendak Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menemukan kehendak Tuhan di situasi tersulit sekalipun, agar kita bisa mengambil keputusan yang benar. Jangan sampai situasinya salah, kita mengambil keputusan yang salah. Itu neraka dunia, saudara. Sungguh mengerikan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Tadi dikatakan ketika Daud menguatkan kepercayaannya, lalu timbul dalam hatinya. Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar, ambil efod. Kita udah belajar tadi efod untuk Urim dan Tumim. Di sana ada Urim dan Tumim untuk mengambil keputusan berdasarkan kehendak Tuhan. Saya memberi catatan di poin ini. Hal paling sederhana adalah bertanya kepada Tuhan. Ketika kita kepengin tahu kehendak Tuhan, tanya sama Tuhan. Ada banyak orang, Kak, saya sudah tanya, Pak, saya sudah tanya sama Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Bagaimana Tuhan mau menjawab? Kalau saudara tidak rajin bersekutu dengan Tuhan, bagaimana saudara bisa tahu itu jawaban Tuhan pada waktu saudara tidak disiplin dengan firman Tuhan? Bagaimana roh saudara bisa peka dengan tuntunan Tuhan kalau saudara sendiri tidak membiarkan diri dituntun olehnya lewat ketaatan kepada firman? Saudara, kalau kita tidak yakin bahwa Tuhan bisa menjawab, tentu kita tidak akan bertanya. Banyak orang tidak bertanya karena dia tidak yakin Tuhan bisa menjawab. Banyak orang tidak berdoa karena dia tidak yakin bahwa Tuhan bisa menjawab doanya. Saudara dikasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan adalah Allah yang menjawab doa anak-anaknya karena dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia bisa bicara kepada saudara seperti seorang bapak berkata kepada anaknya, seperti seorang ibu berkata kepada anaknya. Bagaimana saudara bisa mendengar suara Bapak di surga kalau saudara sendiri tidak punya hubungan yang manis di keluargamu, baik dengan anakmu atau dengan orang tuamu? Kita akan sulit. Bagaimana cara Tuhan bicara? Karena kita tidak punya kedekatan satu dengan yang lain. Itu sebabnya saudara, kenapa kita perlu komunitas, baik di keluarga maupun di gereja maupun berteman yang sehat. Karena lewat komunitas kita bisa membangun hubungan. Lewat hubungan itu kita tahu, waktu kita tanya kita akan dijawab. Orang-orang yang sibuk menyendiri dengan gadget akan semakin sulit mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak pernah terhubung dengan siapapun. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu menemukan kehendak Tuhan. Ambil efod itu. Engkau perlu mengenakan jubah imam, bukan dengan cara jubah duniawi. Gunakan jubah imam, lewat jubah imam engkau bisa mendengar Tuhan bicara. Yang ketiga, ya, tadi Daud yang pertama menguatkan iman, yang kedua mengambil baju efod untuk bertanya, menemukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, teruslah berlari. Di ayat 9 dan 10 dikatakan, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Orang yang tadinya mau melempari dengan batu karena Daud kuat, maka mereka berbalik kepada Daud. Mereka bersatu bersama Daud. Itulah sebabnya saudara, para pemimpin kita perlu kuat. Amin saudara. Saya tahu kadangkala ada orang-orang yang hendak melempari dengan batu. Itu bukan salah pemimpin, bukan salah saudara sebagai leader. Mereka sedang pedih hati. Bagi engkau yang sedang pedih hati, kami para pemimpin akan terus kuat menopangmu, supaya engkau dikuatkan, dan ketika engkau dikuatkan, engkau mensupport komunitasmu. Dan dikatakan, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Kadang-kala dalam bergerak, saudara, ada orang sudah semangat, ada yang mau berhenti, jangan dipaksa, saudara. Itu yang kami kerjakan dari awal. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Ada 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Mereka kelelahan. Saudara, jangan suka menghakimi orang yang kelihatannya tidak aktif. Mungkin mereka sedang lelah. Atau bisa saja malas, saudara. Kalau engkau lelah, mari bangun. Arauna butuh engkau. GBI Arauna butuh engkau. Supaya kebangunan rohani terjadi di gereja ini. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi Daud terus berlari. Jangan berhenti hanya karena ada tekanan atau halangan. Tidak selalu pertanda saudara salah jalan. Kesulitan itu bukan petunjuk saudara tidak berkenan. Itu hanya petunjuk kita ada di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kecuali kesalahan, kesulitan, halangan, rintangan itu, tekanan itu terjadi karena dosa, saudara perlu bertobat dulu supaya kita bisa ada di jalan kehendak Tuhan. Ya,
Jangan menyimpulkan hidup berdasarkan situasi yang sedang terjadi, saudara. Itu saya catat di sini. Jangan menyimpulkan hidup berdasar situasi yang sedang terjadi. Itu sebabnya tadi Daud perlu mengambil baju efod supaya dia bisa menemukan tuntunan, petunjuk Tuhan, dan selanjutnya dia bisa terus bergerak. Saudara, yang poin yang pertama, ketika engkau merasa harus berjuang seorang diri, kuatkan iman. Kuatkan iman. Yang kedua, ambil effort untuk menemukan kehendak Tuhan. Saya ulang-ulang lagi supaya engkau ingat. Yang ketiga, teruslah berlari. Lakukan terus yang seharusnya engkau lakukan. Kau yang sedang bekerja bisnis, bantu orang tua, di pelayanan, terus kerjakan itu sekalipun perasaanmu sedang tidak oke. Teruslah berlari. Teruslah berlari, jangan berhenti. Ketika engkau terus berlari, menunjukkan engkau masih hidup. Kalau engkau berhenti, tanda tanya, pingsan, setengah mati, atau sudah mati secara rohani. Jangan berhenti, teruslah berlari, karena kan teruslah berlari. Saudara, di ayat selanjutnya kita menemukan, ketika Daud sedang melakukan pengejaran, dikatakan ayat 11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Siapa orang Mesir ini? Ternyata dia budaknya orang Amalek, suku, bangsa yang menghancurkan Siklag. Dan hari itu ada budaknya orang Amalek dalam kondisi sakit. Apa yang dilakukan oleh Daud dan orang-orangnya? Mereka menabur kebaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, kebaikan itu benih masa depan kita. Jangan egois, apalagi berubah jadi jahat. Ada banyak orang ketika lagi kesulitan, ketika mereka sedang terjepit, mereka berubah watak menjadi jahat. Mereka menjadi tidak baik kepada orang lain. Dan yang paling menyedihkan, mereka jadi tidak baik kepada orang yang paling dekat dengannya. Orang yang paling mengasihinya. Ya. Saudara, jangan berubah jadi jahat. Saya catat di renungan saya. Kepahitan adalah racun yang mematikan secara perlahan bagi orang yang terus meminumnya. Kalau engkau tidak mau mati, berhenti dari kepahitanmu. Jangan pakai alasan apapun. Kalau engkau salah, salah. Kalau engkau terluka, katakan terluka, tapi jangan pahit. Orang yang pahit itu kan memandang hidupnya dengan penuh kemarahan, kesedihan, dengan hati yang pesimis, saudara. Kita perlu menabur kebaikan. Kita perlu menabur kebaikan. Kata tabur kebaikan. Saudara, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik, bahkan di saat saudara sedang tidak baik situasinya. Lakukan kebaikan, bahkan orang-orang yang menyakitimu. Lakukan kebaikan kepadanya. Kenapa, saudara? Saya catat, kebaikan itu benih masa depan kita. Jangan egois, apalagi berubah menjadi jahat, bahkan kepada orang yang menyakiti kita sekalipun. Karena ketika kita berbuat jahat kepada orang yang menyakiti kita, maka kita sedang melakukan dosa yang sama. Saudara, tadi saya katakan, sekali lagi, kepahitan adalah racun yang mematikan secara perlahan bagi mereka yang terus meminumnya. Kalau engkau tidak mau mati, berhenti meminum kepahitan itu, berhenti. Lawan dari kepahitan adalah mengampuni. Saya membawa saudara kepada satu ayat ini di dalam Roma pasal 12, ayat 18 sampai 21. Bagaimana saudara kita belajar dari Daud tadi bersama orang-orangnya. Memberi makan, memberi roti kepada orang yang ikut menyerang Siklag. Ya tentu karena dia budak, dia ikut nyerang, ikut ngambil barang-barangnya Daud, saudara. Orang Mesir tadi. Tapi mereka berbuat kebaikan, memberi minum, bukan cuma beri minum, bawa kue ara, diberi anggur supaya seger. Saudara, apakah engkau menyegarkan orang lain bahkan yang menyakiti hidup? Di Roma 12 ayat 18-21 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu masih bergantung kepada kita, ada kalanya kita menghadapi orang yang sangat sulit, sangat aneh. Sedapat-dapatnya, tetap hidup dalam perdamaian. Kadang-kala kita tidak bisa menahan orang berbuat jahat, tapi kita bisa mengendalikan hati kita untuk tetap menabur kebaikan, menabur damai.
Saudara-saudaraku yang kekasih ayat selanjutnya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, sekalipun Tuhan memerintahkan hidup damai, bukan berarti orang yang cari gara-gara itu akan lolos dari akibat. Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Waktu kita hidup damai, Tuhan yang akan bekerja, saudara. Waktu kita sedang mengerjakan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Dia 20, tetapi jika seterumu lapar, orang yang nyakiti saudara, mungkin mertuamu, ayahmu, saudaramu, suamimu, istrimu, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Saudara hati-hati, gembala saudara suka memberi makan. Bisa jadi lagi lakukan ayat ini, enggak, saudara bercanda. Ya, enggak apa-apa, kami tetap suka memberi makanan, kebaikan. Saya tahu, bukan karena saudara jahat loh ya, itu tadi intermezzo saja. Tetapi kita benar-benar mengasihi saudara sebagai domba-dombanya Tuhan, sebagai anak-anak rohani. Dan tadi dikatakan, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Saudara, unik kan? Kita membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Tapi di sisi yang lain sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Makanya orang yang saudara baiki sekalipun dia jahat, dia akan kelabakan. Kenapa? Karena ada bara api di atas kepalanya yang nyentuh logikanya. Kau jahat sama orang, orang itu baik sama kau. Kau tega-teganya. Lama-lama masuk ke hati, hati merenung. Insya Allah dia bertobat. Kalau tidak bertobat, Tuhan yang balas. Dan ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Mari saudara, ini tidak mudah, tetapi karena Tuhan memerintahkannya, mari kita melakukannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tadi belajar 4 poin. Apa yang dilakukan ketika situasi Daud sangat terjepit? Yang pertama, menguatkan iman. Tidak ada yang bisa menguatkan saudara, kadang-kadang sampai ke titik terdalam kecuali saudara sendiri yang bangkit imannya. Enggak perlu menguatkan iman saudara. Jangan bergantung kepada orang lain, apalagi kepada orang yang tidak takut Tuhan. Kuatkan iman, katakan kuatkan iman. Yang kedua, ambil efod. Kenakan baju imammu. Lewat identitas bahwa engkau imam, engkau akan menemukan kehendak Tuhan. Kenapa ada orang sulit menemukan kehendak Tuhan? Karena dia tidak pakai baju efod. Baju efod itu baju imam. Untuk mengambil keputusan petunjuk Tuhan. Yang ketiga, tadi kita belajar terus berlari, jangan berhenti di rasa sakitmu, jangan berhenti di kehalanganmu, jangan berhenti di rintanganmu. Terus berlari, karena Tuhan selalu punya jalan untuk bagi para pelari. Tuhan bisa buka jalan di saat tiada jalan. Yang keempat tadi, tabur kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ketika engkau diperlakukan tidak adil, balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Kebaikan ilahi. Kalau orang itu bertobat, dia diampuni Tuhan, saudara diberkati. Kalau orang itu tidak bertobat, dia dibalas oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tabur kebaikan, tabur kebaikan. Katakan tabur kebaikan. Saya akan membawa saudara kepada bagian penutup. Akhir dari sebuah perjuangan. Setelah perjuangan kita itu tidak akan pernah tidak ada ujungnya. Perjuangan kita pasti akan ada satu titik di mana kita mencapai sesuatu, di mana kita bertumbuh. Kalau toh kita tidak melihat jalan keluar, minimal iman kita bertumbuh. Tapi saya akan tutup cerita Daud tadi yang terjepit pada awalnya. Kondisi yang sangat sulit seperti tidak ada harapan. Di akhir cerita ini, maka kita mendapati ayat 17-20 dari 1 Samuel 3 tadi. 1 Samuel 30, 17-20. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Mari kita baca sama-sama. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Ayat 20, Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Saudara, ada yang unik. Waktu saya baca ayat-ayat di terakhir bacaan kita,
Nama Daud itu paling banyak diulang. Di setiap diulang, Daud menghancurkan mereka. Daud melepaskan semua apa yang dirampas. Dikatakan semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu semuanya. Inilah jarahan Daud. Nama Daud diulang-ulang di setiap ayat. Wow, luar biasa. Ketika sebuah nama diulang, maka itu jadi pusat perhatian. Pusat perhatiannya Tuhan, saudara. Pusat perhatiannya kita karena kita melihat karya Tuhan yang begitu dahsyat. Tadi dikatakan awalnya Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hati. Tapi di akhir kisah, nama Daud penuh dengan berkat. Hidupnya penuh dengan berkat. Daud menghancurkan musuhnya. Daud mengalahkan musuhnya. Daud melepaskan semua yang dirampas, dilepaskan. Bahkan ditulis tidak ada yang hilang. Saudara, ternyata ketika kita sepertinya kehilangan, sebenarnya tidak hilang. Saudara masih ingat bahkan ketika meminta Ishak dari Abraham. Abraham tidak kehilangan Ishak. Apalagi kalau musuh yang mencoba menghancurkan hidupmu. Tidak ada yang hilang daripada saudara. Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan kembalikan. Tapi kalau engkau bangkit menguatkan iman, berawal dari menguatkan iman, baju efod, lalu saudara terus berlari dan saudara tabur kebaikan, maka engkau akan berakhir dengan kemenangan demi kemenangan. Semuanya di bawah Daud. Bahkan Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Yang punyanya musuh pun diambil sekalian. Dan apa yang dikatakan? Inilah jarahan Daud. Inilah berkatnya saudara dan saya. Orang-orang yang menguatkan kepercayaan ketika saudara harus berjuang sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menopang, menguatkan, menyokong. Ketika situasinya sangat sulit dan kau memilih menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir khotbah ini, Tuhan yang akan menguatkan, menuntun saudara, mengubah ratapan saudara menjadi tarian sukacita, perkabungan saudara. Akan berubah jadi sorak-sorai kemenangan. Percayalah saudara, percayalah, Tuhan masih ada. Tuhan masih bekerja, Dia akan memberi kemenangan kepada saudara. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sekaligus menutup ibadah kita pagi ini. Dan izinkan Tuhan menjamah hidup saudara. Di tengah situasi yang masih pandemik, kita tidak bisa ketemu on-site. Kita hanya bisa secara online. Tapi Tuhan tidak pernah dibatasi. Jarak jarak tidak membatasi, waktu tidak membatasi. Engkau yang sedang ibadah pagi ini, siang ini, sore ini, bahkan malam ini. Karena kita tahu ada orang yang bisa menyediakan waktunya setelah sore. Yang penting kau beri untuk Tuhan. Saat ini Tuhan sedang bersama kita. Kau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Kuatkan imanmu. Kenakan efodmu. Teruslah berlari. Taburlah benih kebaikan. Karena ada waktunya kemenangan, berkat dan sukacita kita nikmati. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sedang terulur, terarah kepada Tuhan. Baik yang mereka menaruh tangannya di dada atau sedang melipat tangannya, bahkan mengangkat tangannya. Mereka sedang datang kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, mungkin ada yang sedang sangat terjepit. Beri kekuatan baru seperti pada burung Raja Wali. Berbicaralah Tuhan, menuntun mereka, menguatkan mereka kembali. Tuhan buka jalan keluar. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sembuhkan dengan ajaib. Mau sakit apapun. Kayak kanker sekalipun, jantung sekalipun, asma, buta, apapun Tuhan, kami tetap percaya Tuhan masih membuat mujizat. Biar kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Mereka sedang membutuhkan mujizat. Mujizat itu terjadi. Beri kekuatan, buka jalan keluar. Berkati umat-Mu. Kami juga terus berdoa untuk pandemi ini. Kami bersyukur ada penurunan yang sangat drastis. Tuhan, kalau boleh, ini sampai titik nol dan bangsa kami bisa keluar dari pandemi, kami bisa kuat kembali. Berkati pemerintah kami, Tuhan menopang, Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah. Berkati bangsa kami supaya bangsa kami menjadi bangsa yang saleh, takut akan Tuhan, bangsa yang murni hatinya. Terima kasih Tuhan, berkati GBI Arauna,
Kalau sampai hari ini kami tetap eksis, biar ada banyak jiwa yang semakin bisa diselamatkan dan dimenangkan. Kami mau mengakhiri ibadah ini. Berkati kami ya Tuhan, karena berkat Tuhanlah yang akan membedakan semuanya. Mari akan aja saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Tuhan tercurah atas setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.